dalam bahasa para ulama, ad-du'a'u silahul mu'minin, doa itu senjata umat Islam. Nah, yang namanya senjata, adanya senjata pasti karena adanya peperangan, pasti karena adanya musuh, pasti adanya sesuatu yang akan dihadapi. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak di dunia ini kan hidup itu perang. Makanya kalau ada orang yang tidak mau perang, jangan jadi manusia, kan gitu. Nah, permasalahannya ketika perang pasti ada musuh, dan musuh itu banyak. Karena banyak maka perlu senjata. Maka apa kira-kira senjatanya? Senjatanya doa. Nah, sekarang saya coba ilustrasikan ke emak-emak gaduh senjata. Di dapur gaduh senjata, emak-emak gaduh senjatanya apa? Pisau. Ari mama ngagunakeun senjata eta atau beli senjata itu? Nah, senjatanya dibelikan sama papa. Kadang-kadang meser nyalira ngan artosna ti si papa. Nah, jadi yang memberikan senjata itu si papa, yang menggunakan si mama. Nah, suatu waktu mamah kan musuhnya daging. Nah, pisau itu sama mamah dipakai untuk menyiksik, mencacak. Kalau bahasa Sunda, saya tidak tahu bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Dipakai untuk merecah daging. Ternyata pisau itu mintul. Pertanyaannya, mamah suka nyalahin siapa? Nyalahkeun peso, nyalahkeun numere peso? Dia mah pengalaman heula, Pak. Si bapak beli pisau untuk si mama. Si mama menggunakan pisau. Ternyata pisau itu tumpul. Apa yang disalahkan? Satu, kadang-kadang yang disalahkan pisau. Dua, kadang-kadang yang disalahkan numere peso. Salaki tidak meuli peso na teu balik, kan gitu. Ini fakta, Bu. Nah, sekarang kita coba tarik ke tadi. Allah memberi doa, Rasul memberi doa, ternyata oleh kita dipakai. Ternyata doa itu tumpul. Siapa yang suka disalahkan? Satu, kadang-kadang disalahkan doanya. Dua, jangan-jangan Rasul salah mere doa. Kadang-kadang begitu. Maka tidak aneh, tidak sedikit orang yang nambah doa, Bu. Kenapa doanya ditambah? Wah, jangan-jangan ini belum sempurna, kan gitu. Nah, jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kadang-kadang salah doa. Oh, bobo hanya salah doa, nah kan begitu. Nah, faktanya bukan salah doa, bukan salah yang memberi doa. Faktanya bukan salah pisau, bukan yang salah yang memberi pisau, tapi salah yang menggunakan pisau, tidak suka mengasah pisau itu. Nah, jadi ketika kita berdoa ternyata susah diijabahnya, susah diterimanya, maka jangan pernah menyalahkan. Jangan-jangan Rasul salah mere doana, cik urang tamahan sugan sadepa. Makanya kalau Rasul ngajarin segini ya segini, kan begitu. Kecuali doa-doa yang bebas, kan gitu. Nah, atau jangan-jangan berpikir, wah ini salah doanya, kita bikin doa baru, kan begitu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau kita coba cermati, ternyata ini bukan salah doa dan bukan salah yang memberi doa, tetapi semua itu kembali kepada pengguna doa, yaitu manusia. Nah, ada sebuah ungkapan yang sangat populer dari Ibrahim bin Adham, Bu. Pak, di bawah di dalam kurung itu ada ungkapan, ya ahlal Basroh. Kalau panjangnya itu, ya ahlal Basroh matat kulubakum pi asroti askulubukum pi asroti asya. Hei penduduk Basroh, hati-hati kamu sudah terkunci, sudah mati pi asroti asyai pada 10 perkara. Pakai Pak yustajabu doa hukum, itu komplitnya. Bagaimana kamu bisa diijabah doanya? Jadi menurut Ibrahim bin Adham ada 10 faktor yang bisa membuat doa itu tidak diijabah, atau dengan kata lain susah untuk diterimanya.
Sebagaimana halnya pisau, ada beberapa faktor yang bisa menjadi tumpul. Nah, kata Ibrahim bin Adham, 10 faktor ini adalah yang pertama, arabtumullah walam tuaddu haqqahu. Kalau terjemah bebasnya, arabtumullah, kamu tahu Allah, walam tuaddu haqqahu, tetapi kamu tidak menunaikan hak-hak Allah. Kita sederhanakan bahasa itu, arabtumullah walam tuaddu haqqahu, dengan kolom yang paling atas. Jadi satu faktor penghambat doa itu arabtumullah walam tuaddu haqqahu. Kamu mengenal Allah, kamu tahu Allah, tetapi kamu tidak menunaikan hak-hak Allah. Disederhanakan dalam kolom satu, yaitu menempatkan Allah bukan pada tempatnya. Jadi yang pertama yang bisa menghambat doa itu adalah menempatkan Allah bukan pada tempatnya. Lalu kita muncul pertanyaan, Bu, Pak, ari tempat Allah di mana? Allah mau kita tempatkan di mana? Nah, disinilah Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang manusia hanya menempatkan Allah di isi kepala. Nah, kan manusia, Bu. Jadi saya contohkan manusia. Di manusia itu ada apa saja, Bapak dan Ibu? Satu, ada kepala. Dua, ada hati. Pertanyaannya, tempat Allah dalam tubuh manusia di mana? Di hati. Nah, faktor yang menghambat doa itu adalah ketika Allah tidak dimasukkan ke dalam hati, tapi disimpannya di kepala. Nah, atau dengan kata lain, ibu, bapak, kalau kepala untuk apa, Bu? Berpikir. Kalau hati, merasa. Jadi kalau begitu Allah hanya dipikirkan, teu dirasakan. Tah eta nu menghambat teh. Allah hanya dipikirkan, hanya didiskusikan, hanya diseminarkan, tapi tidak dirasakan. Ini yang pertama. Makanya tempat Allah dalam diri manusia itu di hati. Tetapi memang awalnya dari kepala. Makanya kalau bagi anak muda, jangan hanya turun dari mata turun ke hati. Kita sekarang harus merubah juga, yaitu dari kepala turun ke hati. Tahu dulu, kemudian nanti merasa. Coba Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin coba contohin aja gitu. Saya yakin semua sudah tahu Allah, tetapi permasalahannya apa kita merasa kehadiran Allah. Nah, itu yang menjadi faktor penyebab. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita contohkan anak pesantren. Kalau anak-anak pesantren ditanya oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak, apakah anak-anak tahu Allah itu maha melihat? Saya yakin semuanya bakal ngacung, Allah itu maha melihat. Dapat santren piraku nya ulah menyebutkan Allah tidak melihat. Wah, suatu waktu ada ujian, derteker ujian tuh bisa. Anak pesantren ada yang nyontek? Ada. Lalu kalau kita tanya ke yang nyontek, nah, Allah maha melihat enggak? Maha melihat. Lalu ditanya lagi, nah, kenapa kamu nyontek? Kan Allah maha melihat. Tidak merasa dilihat Allah. Kan gitu. Jadi anak yang tahu Allah maha melihat, belum tentu dia merasa dilihat Allah. Ah, itu mah contoh budak cik, contoh ke emak-emak jeung ke bapak-bapak. Tapi maaf Pak, ini mah bukan yang di sini. Bapak-bapak dulu di Garut, di Bandung Selatan juga sama. Kalau ditanya sama istri, "Pak, punya uang enggak?" Enggak. Padahal di nakopeah nyempil. Nah, lalu ditanya si orang itu, "Bapak, Allah maha melihat enggak?" Iya. Bapak merasa enggak dilihat Allah? Enggak. Kenapa? Karena uang nyempil di nakopeah.
Kan sama ibu-ibu juga ya Bu ya. Ketika ditanya sama anak, "Mama punya uang enggak?" "Enggak." Padahal dinahanapeun bantal numpuk gitu. Jadi di sini berarti menempatkan Allah bukan pada tempatnya, hanya di kepala. Allah itu hanya sebatas pengetahuan, tidak turun ke hati sehingga tidak ada kehadiran. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita coba cermati realitas masyarakat Indonesia hari ini, problemnya bukan tidak tahu Allah ada. Problemnya bukan tidak tahu Allah Maha mendengar. Problemnya bukan tidak tahu Allah Maha melihat, tetapi kesadaran akan kehadiran Allah hilang. Nah, jelema korupsi, saya yakin dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tetapi dia tidak sadar, dia tidak menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Maaf lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau dulu ini mah dulu deui we Pak, tong wakanu ayeuna lah. Zaman dulu sore-sore emak-emak sok di marana. Di golodog, bari naon silih siaran, bari naon ngomongkeun batur. Da kue tanya, "Emak, ari Allah ngupingkeun henteu?" Ngupingkeun. Sadar yang Allah teh ngupingkeun? Merasa tidak Allah ngupingkeun? Lupa. Nah, berarti kehadiran inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab doa kita susah untuk dijabahnya. Satu lagi contoh ibu-ibu dan bapak-bapak, ini makanya jangan-jangan yang ada dalam hati itu bukan Allah. Ya Bu, Pak, yang ada dalam hati itu jangan-jangan bukan Allah. Saya juga tes anak-anak pesantren, bukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Ke anak-anak pesantren saya tanya, "Anak-anak, menurut kalian juri itu ada enggak?" Semua menjawab tidak ada. Lalu saya tanya lagi, "Anak-anak, kira-kira kuburan suka ngigit enggak?" Jawabannya juga sama, kuburan tidak akan menggigit. Jurig cek sirah eueuh, kuburan cek kepala tidak akan menggigit. Anak-anak, nanti malam jam 11 seorang-seorang akan diuji untuk melewati kuburan. Marrod. Ditanya, "Nah, sieun naon?" "Sieun jurig." Ari jurig aya teu? Nah, atuh bet sieun. Nah, berarti di situ Bapak dan Ibu sekalian, menurut kepala jurig itu tidak ada, menurut kepala kuburan itu tidak akan menggigit, tetapi sudah masuk ke dalam hati. Kapan masuknya ke dalam hati? Waktu kecil. Kenapa? Karena waktu kecil sudah diinternalkan oleh siapa? Oleh ibu dan bapaknya. Matak eta nu kuatna teh. Makanya saya suka bilang bahwa at-ta'allum fisigor kanaksi alal hajar itu bukan hafalan, tetapi yang tadi pengalaman spiritual. Jadi kalau sejak kecil dia suka disingsienan, engke geus gede teh bakal sieunan. Nya juga ibu-ibu lah. Sok ibu, kan lamun ibu-ibu ditanya jam 12 wengi PLN mati, terus hoyong ngompol, Noel teu kacaroge, hoyong dianteur. Nah, sieun naon? Nah, apaan gitu? Karena dulu suka dibilang awas poek, awas aya poek kan gitu, awas anekala. Nah, itulah yang melekat pada anak, sehingga walaupun kepalanya diisi itu susah untuk masuknya. Nah, makanya hati-hati ketika kita mendidik anak-anak. Kenapa? Karena bukan masalah hafalan, justru itu pengalaman-pengalaman yang bersifat pribadi. Nah, itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi yang bisa menghambat doa yang pertama itu adalah kita hanya mengenal Allah sebatas pikiran, tidak pada kehadiran. Tentunya pikiran juga penting, kita tahu secara logika juga penting, tetapi hal itu harus diturunkan, bukan hanya sekedar tahu saja, tapi justru harus masuk ke dalam hati. Nanti bagaimana caranya? Memang banyak teorinya, banyak bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai itu kepada hati kita. Itu salah satu diantaranya ya dengan bunyi. Dengan bunyi kan insya Allah Bu, dengan bunyi sesuatu itu bisa menggugah rasa.
Ibu-ibu lamun menuju calik terus ayah kata pisuling, insya Allah itu rada beda dengan mendengar sesuatu yang hingar-bingar. Itu kan rasa. Nah itu nantilah suatu waktu nanti bagaimana internalisasi nilai-nilai dari pengetahuan ke hati al-hudur. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kata Ibrahim bin Adham, qara'tum kitabullah walam ta'malu bihi. Terjemahan bebasnya, kamu membaca Al-Quran tapi kamu tidak mengamalkan Al-Quran. Terjemahan secara sederhananya yaitu Quran tidak menjadi akhlak. Nah inilah yang kemudian kalau kita coba tengok sebuah riwayat, Nabi pernah bersabda, salah satu hal yang paling ditakuti oleh Nabi itu adalah Al-Quran hanya sebatas sampai kerongkongan. Jadi kalau yang tadi internalisasi Allah ke dalam diri, yang kedua adalah memasukkan Al-Quran ke dalam hati. Nah ketika Al-Quran masuk ke dalam hati, maka nanti akan menjadi malakah, akan menjadi karakter. Nah jadi kalau hanya sebatas paham, kalau hanya sebatas hafal, bukan tidak penting, tapi harus diturunkan. Nah makanya nanti Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara supaya Al-Quran dan Allah masuk ke dalam hati? Itu salah satu diantaranya adalah taholli. Taholli, taholli teh apa? Taholli itu mengosongkan. Kenapa harus mengosongkan dulu? Coba ibu, bapak, kira-kira kalau ini gelas, ini kan wadah, hati juga wadah. Gelas ini sudah penuh. Dah penuh ya Bu, Pak. Lalu ketika air yang ada di dalam gelas ini sudah penuh, ibu tuangkan, bapak tuangkan orson. Kira-kira orson itu akan masuk atau gimana? Akan keluar. Kenapa keluar? Karena di sininya sudah penuh. Nah, di hati kita Allah dan Quran tidak akan masuk kalau hati kita sudah dipenuhi oleh sesuatu selainnya. Berarti bagaimana prosesnya? Kita harus mengeluarkan dulu, kan begitu, mengosongkan dulu. Makanya kalau saya coba contohkan ke pemuda, Pak, ini pemuda Pak, kalau di sini ada pemuda ya syukurlah, tapi bapak-bapak pernahlah mengalami. Saya nanya ke ibu, ibu kapan si pemuda itu akan dapat jodoh? Rahasia itu mah takdir. Bagaimana si pemuda itu agar dapat perempuan? Nah ternyata kalau yang saya lihat, salah satu tugas pemuda itu adalah noong. Noong apa? Ada bisa salah persepsi deh, noong naon gitu. Nah tapi sebelum itu saya coba dulu ke yang lain supaya bisa lebih dipahami. Bapak dan Ibu, kenapa Indonesia merdeka? Masih ingat gak Bu? Kenapa Indonesia merdeka? Dijajah, perjuangan. Nah oke. Tapi kalau kita mengutip proklamasi, maka kemerdekaan itu bukan karena perjuangan, tapi karena kekosongan kekuasaan. Karena kekosongan kekuasaan, maka dengan ini mengumandangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau isi berarti perang, ya kan? Berarti Indonesia sedang dijajah. Kemudian masih ada isi, maka terjadilah peperangan. Tapi kosong, maka merdeka. Berarti laki-laki yang ingin mendapatkan perempuan, tong heula hate perempuan teges aya atanapi kosong kene. Sok ayeuna ibu-ibu kapungkurnya, tos aya dina hate ibu teh si kucrit. Misalna ieu mah, dari teh aya si kunyim, nema ka ibu, aku cinta padamu, cik kinten-kinten si kunyim lebet teh kana hate ibu. Moal. Tapi lamun dina hiji waktu ibu teh tos hitbah, ternyata ku si kucrit dibolaikeun, kosong atanapi eusi. Der teh datang si usro, kira-kira langsung disangut. Nah, makanya bagi pemuda supaya dapat tong heula kosong eusi. Lamun kosong merdekakeun. Lamun eusi kira ku kudu perjuangan. Nah,
kita juga sama Bu, Pak. Hati kita supaya Allah dan Al-Quran masuk, maka kosongkan. Kosongkan apa? Dari berbagai ide, dari berbagai pemikiran. Coba aja ibu-ibu, bapak-bapak, saya contohin aja. Ibu-ibu, maaf, tapi ini bukan contoh yang baik. Ini bukan contoh yang baik. Ibu, bapak, kira-kira aja dulu. Ibu pingin nggak kaya? Pingin. Dalam hati ibu sudah ada kaya? Dalam hati ibu sudah nggak ada kaya? Kata kaya itu adalah begini, ada. Maka Al-Quran ketika masuk itu tidak akan masuk. Kenapa? Karena dalam pikiran ibu dan masuk ke dalam hati yang disebut kaya itu punya mobil, punya rumah mewah, punya sawah banyak. Nah kan gitu. Dan Quran masuk bahwa yang disebut kaya itu bukan itu. Nerima nggak ibu? Nah makanya hilangkan dulu persepsi itu. Selama persepsi itu ada dalam hati kita, maka selamanya ide Al-Quran tidak akan masuk. Contoh yang paling populer, tapi maaf saya tidak akan membahas hukum Pak ya, bukan saya mah. Ibu kira-kira dina hate ibu tos aya teu persepsi nyanum teh goreng. Persepsi ibu ya, dalam persepsi ibu lalu masuk ke dalam hati poligami itu jelek, sudah ada nggak? Nah makanya ketika ada ayat tentang poligami itu cenderung menolak, kan gitu. Saya mah tidak mau membahas itu, cuma ini fakta bahwa ternyata penolakan Al-Quran, penolakan ide-ide dari Allah itu gara-gara apa? Karena adanya persepsi kita yang sudah masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati maka yang lain akan tertolak, kan begitu. Nah, jadi kan di sini tergambar oleh kita bagaimana agar Al-Quran dan Allah itu masuk ke dalam hati kita, maka keluarkanlah sesuatu yang lain. Nah, sekarang Bapak dan Ibu muncul lagi pertanyaan, kalau yang di hati itu adalah hanya Allah, berarti manusia tong gawe, berarti manusia tong anu kan begitu. Nah, sekarang saya coba contohkan Pak. Saya nanya ke bapak-bapak sekarang. Bapak, kalau bapak beliin rumah buat istri, berarti kira-kira rumah itu harus diisi oleh siapa? Oleh istri. Bolehkah ada laki-laki lain yang masuk ke rumah itu? Contoh deh, ya contoh Bu. Si bapak beliin rumah buat istri. Lalu pertanyaannya, bolehkah ada laki-laki lain masuk ke rumah itu? Nah, jangan dulu tidak boleh Bu. Boleh atas seizin suami, kan gitu. Cik ibu ari mertua si bapak boleh enggak? Laki-laki bukan? Adiknya si bapak boleh enggak? Ada izin? Ada, karena si bapak pasti mengizinkan. Lalu saya tanya lagi, alo si bapak boleh masuk? Boleh. Aki si bapak boleh masuk? Nah, berarti selama ada izin dari si bapak, siapapun boleh masuk. Dan ibu tenaros, Pak, kumaha lamun mantan mama boleh masuk? Saya yakin si mama akan segera menjawab, lah, no, tidak boleh. Kenapa? Karena itu mantan mama. Jadi kalau hati kita itu diisi Allah dan Al-Quran, bolehkah yang lain masuk? Boleh, seizin Allah. Kan gitu. Jadi ibu-ibu boleh enggak mobil masuk ke dalam hati? Silahkan, tapi seizin Allah. Allah memberi izin tidak? Kata Allah silahkan hati mobil itu masuk, tapi mobil itu kena ajal. Makanya kalau tergores jangan marah. Ya kan gitu. Motor itu NMAX kena ajal, makanya kalau bitu tong ditajong. Nah, ini kan masalah Pak. Masalah nama hatena dieusi ku motor lain Allah. Kalau ku Allah, kata Allah silahkan Anda punya kuda mewah, silahkan Anda punya apapun, tapi ingat bahwa apa yang ada masuk selain Allah itu sifatnya adalah fana. Kalau fana maka itu kena oleh ajal, maka segala sesuatu akan rusak. Sok ibu-ibu bapak-bapak, Pak, boleh masuk perempuan ke hati bapak?
Boleh, tetapi seizin Allah. Apa seizin Allah itu? Yang namanya perempuan itu juga manusia. Kalau perempuan itu manusia, maka akan kena rusak. Setelah rusak jangan dibuang, gitu. Ya kan begitu ya, Bu? Ya, lah sok ayeuna ibu-ibu punten. Ari nu namana ibu-ibu mah pasti turun mesin. Ngalahirkeun 2 kali insya Allah ngagendutan. Nah, berarti boleh enggak si bapak mencintai perempuan? Boleh, tetapi ketika si perempuan itu sudah berubah harus tetap disayang. Yang kedua harus banyak servis. Iya, perempuan ada kena banyak diservis. Bapak-bapak gaduh motor teu? Gaduh. Kumaha sangkan cara meh motor teh henteu naon teu babari ruksak. Lamun engke dijual mahal deui. Kade tong disarwakeun jeung motor pamajikan. Dijual. Nah, kalau servis berkala, saya yakin Pak, motor itu susah rusaknya, lama. Berarti kalau perempuan, Bu, servisnya berkala, lama nggak rusaknya? Lama. Kalau taruh di servis, nah, berarti kan di sini silahkan Anda mencintai perempuan, tapi ini amanah kami. Kalau amanah kami, berikan ia servis. Si bapak ibu boleh dicintai ku ibu? Boleh, seizin Allah. Servis entong, servis men teu babari kolot. Nah, cuma servis perempuan dengan laki-laki beda. Servis perempuan pasar baru, servis laki-laki ngusep. Kan gitu. Makanya lamun ibu boga salaki sabulan sakali atau 2 bulan sakali ngusep, tong dicare. Eta teh servis meh teu lieur teuing. Bapak-bapak sarua gitu. Ibu-ibu mah berarti ka pasar baru sok lah insyaallah ibu-ibu lamun teu ka pasar baru 3 bulan geus rada lieur eta teh. Nah, jadi di sini berarti boleh sesuatu selain Allah masuk ke dalam hati selama Allah mengizinkan gitu. Nah, makanya ibu dan bapak sekalian, kita bukan hanya sebatas tahu Allah, kita bukan hanya sebatas membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran dan Allah itu masuk ke dalam hati kita. Karenanya pula dalam bahasa anak-anak muda, dalam hati itu tidak mungkin bersatu 2 cinta. Kan gitu, 2 cinta tidak mungkin masuk dalam satu hati yang sama. Makanya ketika mencintai Allah berarti yang lain tidak, ketika mencintai yang lain tidak. Makanya punten deui Pak Bu, ieu mah sanes dalilnya. Karena saya orang Sunda, aya papatah di Sunda, jelema mah kumaha tutumpakanana. Kumaha itu cenah, jelema mah kumaha tutumpakanana. Cobi ibu-ibu kantos tumpak motor, kantos. Saat ibu-ibu tumpak motor, ibu jadi apa? Jadi penumpang, jadi motor. Tah cek urang Sunda mah jadi motor. Nah, sabab pikiran ibu jadi motor. Bapak-bapak sok tumpak motor jadi mobil. Jadi motor mah kitu we susulempetan. Pikiranna teh jadi motor. Matak ningali angkot ngewa, ningali mobil ngewa, nah da keur tumpak motor. Da we si bapak anu amek-amekan ka supir angkot, nu amek-amekan ka nu mobil, nu nyetiran mobil, tiba-tiba besoknya numpak mobil. Kira-kira dia jadi apa? Jadi mobil ningali nu numpak motor, kesel teu? Kesel tuh kan jelema mah kumaha tumpakanana. Nah, makanya dalam bahasa Sunda itu jangan sampai hati kita ditumpahkan oleh apa yang kita miliki gitu. Kita ditumpahkan ku motor, kita ditumpahkan ku mobil, kan gitu. Kita ditumpahkan ku rumah mewah dan lain sebagainya. Makanya kita harus terbalik, rumah mewah nu ditumpahkan ku urang. Ketika kita ditumpahkan ke rumah mewah, maka kekhawatiran bakal banyak, arogan bakal muncul, kan gitu. Sieun aing teh, nah itu. Tapi kalau rumah mewah ditempati oleh kita, maka kita akan mengatakan ini adalah amanah Allah dan saya tinggal di sini paling 2 tahun, 5 tahun, paling lama juga 40 tahun, kan begitu. Nah,
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu taholi lah salah satu diantaranya. Dan ini memang seharusnya sejak kecil. Makanya tadi at-ta'allum fisigor kanaksi alal hajar. Belajar di waktu kecil, internalisasi nilai sewaktu kecil, itu akan menjadikan kita ketika dewasa itu susah lupanya. Bukan hafalan. Hari hafalan mah insya Allah ibu sering lupa mah. Kan gitu. Makanya saya suka ngulang-ngulang itu. Jangan sampai ibu-ibu dan bapak-bapak terpapar virus barho, padahal barho itu pengedulan. Kan sekarang masuk kada jadi kendalil. Mak-mak cenah saya menghafalkeun Quran teh barho. Hari Nabi ibu nampi wahyu usia berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun tua apa muda? Apakah ketika malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq cek Nabi Muhammad teh anak barho? Nah, berarti lamun aya aki-aki horeang ngapalkeun Quran berarti eta teh kakeunaan virus barho. Barho dijadikeun dalil pangedulan. Padahal Nabi mah teu kitu. 7 hari menjelang wafat ayat Al-Quran masih turun dan Nabi tidak menyebutkan anak barho ya malaikat henteu. Nah, makanya ini sekali lagi, jadi kita coba hafalkan, kemudian internalkan dengan apa? Dengan taholi. Kemudian yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, yang menghambat doa itu adalah idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Ini di kolom keempat, Bu. Kalau terjemahannya idda'aitum hubba Rasulillah, kamu memproklamirkan diri, kamu merasa bangga mengatakan bahwa saya mencintai Rasulullah, tetapi kamu lupa pada sunnah-sunnahnya. Disederhanakan jadi kolom ketiga, kolom keempat, yaitu pilih-pilih sunnah. Di kolom keempat, pilih-pilih sunnah. Jadi yang menghalangi kita dari doa itu apa? Suka pilih-pilih sunat. Lamun sunat nateh ngeunah nyenangkeun dipilih, lamun susah tara. Tapi maaf lagi Pak, maaf lagi. Ini bapak-bapak bukan mengatakan tidak boleh, bukan. Saya sering ngobrol dengan laki-laki. Nu diobrolkeun teh sunah eta. Sunah nu malam Jumat kan gitu. Ayo cenah urang nyunah dah. Ari rawatib poho kan bingung. Sancan maghrib teh engke cenah euy urang merek malam Jumatan. Teuing naon malam Jumatan teh? Ge salat sancan ge salat Isya poho rawatib. Nah, berarti pilih sunnah. Lagi-lagi laki-laki, maaf Pak, sekali lagi saya tidak mengatakan itu tidak boleh karena hukum kan beda lagi Bu ya Pak. Di kalangan anak-anak muda, oh cenah euy geus nyunah encan. Karek hiji mah teu euy can nyunah. Kan gitu. Jadi yang ada tidak nyunah itu di mana? Di beristri lebih dari satu. Lalu kalau saya tanya cik ari ente rawatib tara katinggalin tara. Mineng cenah bolongna, nah atuh ari kana eta resep ari kana rawatib hese. Senin Kemis kumaha ente? Jarang. Nah ari kana babe eta atuh cenah peupeurieun urang teh Senin Kemis teu bisa atuh nyanung-nyanung. Pan aya teh nu kitu. Menurut hemat saya bukan salah, nyanung itu tidak salah Bu. Poligami itu dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah kan. Tetapi permasalahannya kadang-kadang manusia suka pilih-pilih. Ngobrolkeun poligami nepi ka teu angeus-angeus bari jeung henteu deui nyanungna oge. Ngomong we wungkul. Ari anu enteng Senin Kemis kan enteng dibanding dengan poligami. Sok Bu, Pak, saya tanya, Senin Kemis dengan poligami berat mana? Berat poligami. Jeung rawatib. Nah, ini yang disebut dengan pilih-pilih sunnah. Makanya kata Ibrahim bin Adham, kalau kita banyak memilih-milih sunnah, kalau sunnah itu menguntungkan kemudian dilaksanakan, sementara yang secara pikiran itu tidak menguntungkan ditinggalkan, maka itu juga menjadi penghambat doa. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, mari kita coba cermati lagi. Dalam bahasa riwayat yang cukup panjang, siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, maka nantinya
matanya menjadi mata Allah, tangannya menjadi tangan Allah, kakinya menjadi tangan Allah. Sanes hartos leungeun-leungeun Allah, tetapi maksudnya itu matanya dikendalikan oleh Allah, tangannya dikendalikan oleh Allah, lisannya dikendalikan oleh Allah. Berarti tahapan dari taholi itu adalah memperbanyak amalan sunat, maksakeun amalan sunat. Mari kita coba hitung ibu-ibu, bapak-bapak, sunat itu banyak apa sedikit? Ada berapa sunat? Dari saum, puasa, zakat, infak, sedekah, kemudian sholat dan lain sebagainya. Ada berapa ribu sunnah yang diajarkan Nabi? Dari sekian ribu itu berapa persen yang sudah kita laksanakan? Nah, inilah yang kata Ibrahim bin Adham, Anda begitu gagah menyebutkan aku mencintai Rasul, tetapi lupa akan sunahnya. Mun ditaruh, wah abi mah tuh mencintai Rasul, pecinta Rasul. Oh sok Senin Kemis jarang, banyak pecinta untuk mencintai. Nah, makanya punten Bu, Pak, ini dalam Ibnu Qayyim disebutkan ciri cinta itu. Janten ibunya engke bilih ibu-ibu, bapak-bapak terang cinta tapi kedah hafalkan cirina. Ciri cinta itu apa? Satu diantaranya adalah mencintai apapun. Sekali lagi, mencintai apapun yang dicintai oleh kita. Alah lieur cenah eta definisi kieu we contohna. Bapak cinta ka istri, cinta da sieun dicarekan ke. Nah, lalu pertanyaannya, Bapak ari istri cinta teu bunga? Bukan bunga Bang, ini mah bunga di taman. Seneng. Jadi pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu kalau di rumah siapa yang merawat tanaman bunga? Ibu apa Bapak? Ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Nah, ini tadi kan yang disebut cinta itu adalah mencintai apapun yang dicintai oleh sisi yang dicintai. Si Bapak mencintai ibu, ibu mencintai bunga. Jadi si bapak mencintai bunga bukan karena dia cinta bunga, tapi karena cinta kepada ibu. Maka yang merawat bunga itu adalah bapak. Kan gitu. Dibalikkan aya nama tong kagok. Ibu, kira-kira anu numpak motor saha? Anu motoran motor saha? Anu nyuci motor saha? Si bapak. Tah, berarti engke mah kedah dibalik. Ibu nu nyuci motor. Nah, si ibu cinta ka si bapak cinta kana motor. Mata geus dibersihan cek tatangga teh. Nah, sia teh cenah euy, anu numpak salaki maneh, nu motoran salaki maneh, nu ngabersihan maneh. Jawab ku si ibu, abdi mah sanes mencintai motor ngan abdi teu ridho lamun eta nu numpak motor diheureuyan batur bari jeung dihina batur gara-gara motorna kotor. Kapan ciri cinta mah? Nah, makanya tadi ketika idda'aitum hubba Rasulullah, dia mencintai Rasul, maka ciri orang yang mencintai Rasul itu adalah mencintai apapun yang dicintai oleh Rasul. Salah satu yang dicintai oleh Rasul apa? Infak, sedekah, kemudian sholat sunat, saum sunat, kemudian berbagi, meriung dan lain sebagainya. Makanya orang yang ngaku-ngaku dia mencintai Rasul tapi lupa pada sunnah, itu akan menjadi penghambat doa. Itu yang ketiga. Nah, yang ketiga ya. Sekarang yang keempat, Bu, Pak. Idda'aitum ada watas syaiton wa wafaktumuhu. Kamu mengumandangkan, kamu menyatakan aku adalah musuh setan, tetapi kamu suka terhadap perilaku setan. Nah, itu ada dalam kolom ketiga, bersahabat dengan musuh. Jadi ongkoh mengumandangkan saya musuh setan, tapi dengan musuh bersahabat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita contohin aja. Tadi kan
apa namanya, ciri benci juga sama itu kan. Kalau cinta mah ciri teh mencintai apapun, maka ciri benci itu akan membenci apapun, akan membenci apapun yang dibenci atau yang dicintai, berarti sebaliknya. Nah, jadi saya contohin Bu, ibu-ibu bapak-bapak kantos ibu sareng bapak pas ya jeung tatangga kantosnya Bu. Nah, rada we ngamusuh saeutik jeung tatangga. Aya anjingna datang ka urang. Amek teu Bu? Amek di baledog. Ari eta anjing naon? Anjing. Nah, atuh ibu di baledog. Anjing tatangga. Berarti masalah nama kusabab eta anjing tatangga, tatanggana musuhan jeung urang. Maka ka anjingna oge milu dicarekan. Ari sia anjing ban gitunya. Ka anjing dicarekan padahal anjing mah teu boga salah. Pedah naon anjing anu tatangga ningali senal tatangga kesel dialungkeun. Nah, sekarang kita musuh nggak dengan setan? Setan punya teman kan gitu. Berarti kita dengan teman setan harus apa? Harus berkawan, harus bermusuhan. Nah gitu Pak Bu, ini mah ngomong saya teh musuh setan, tapi dengan teman setan dan setan malah berkawan. Contoh kumaha? Contoh nama sederhana Bu lah. Contoh nama kata Al-Quran, mubadir itu adalah temennya setan. Innal mubadir rina kana ihwan sayatin. Dak we kita tanya, ibu ari ibu jeung bapak musuh ka setan? Musuh si setan teh boga temen nyaeta mubadir. Ci kira-kira ari urang kana mubadir resep henteu? Lah, katanya kita bermusuhan dengan setan, tapi dengan ikhwanus syaiton malah menjadi tingkah laku kita. Kita contohin Bu, mubadir itu jangan disederhanakan. Mubadir itu jangan disederhanakan. Tuang teu seep mubadir. Bukan sebatas itu Pak Bu. Maaf, bagi orang yang usia 30 tahun atau 40 tahun ke bawah, ibu-ibu dan bapak-bapak besok tugasnya nongkrong di jalan. Naon cenah nongkrong di jalan kariweuh-riweuh? Etang ku ibu sareng bapak mobil minibus. Ya model Agia, Avanza nu kararitu. Toong ku ibu jeung bapak eusi dina eta mobil sabaraha urang? Hiji. Nah, anu nyupiranana kolot aki-aki atanapi masih muda? Masih muda. Pertanyaannya, mobil itu untuk berapa orang? 6. Berarti bensinnya untuk 6 orang, bukan untuk 1 orang. Jadi kalau dipakai oleh 1 orang bari jeung muda keneh, berarti itu teh mubadir. Sebenarnya mah kan gitu. Tapi lamun tos sepuh mah terjadi masalah dalam tumpak motor ka kabueun. Nya nu teu sepuh nya usia 60 tahun ke 50 tahun ke atasan lah nyupiran mobil nah habet sorangan. Heuh da atuh ari geus aki-aki mah ka tebak angin teh babari abus angin kan gitu. Jadi kalau kita coba di Indonesia hari ini banyak mubadirnya sebenarnya. Kan gitu. Kenapa jalan macet? Banyak orang yang memakai mobil tetapi dia sendiri. Makanya di Jakarta untuk mengurangi macet itu kan ada one apalah saya lupa lagi istilahnya. Pokoknya mobil nanti harus berisi 3 orang kan gitu. Nah, jadi kalau kita mencoba mencermati, kita itu tidak suka sama setan, tetapi ke bab mubadir selalu. Contoh dari ibu, ya maka ibu-ibu contohnya. Ibu kantos jajan baso, kantos. Ibu kantos jajan baso di mangkok. Di mangkokan, kantos. Kantos diplastikan, kantos. Nah pertanyaannya apa bedanya jajan baso diplastikan dengan jajan baso pakai mangkok? Mam didinya kanggo plastik dicanak, ari plastik nah dituang henteu di kamanakeun eta plastikna dibuang, mubadir henteu. Nah jadi nu disebut mubadir teh jangan hanya berpikir makan kemudian nyisa. Jajan baso pakai plastik itu juga mubadir karena melahirkan 5 sampah. Nah, abet 5 sampah kan jajan baso nak plastik hiji,
kecap hiji, saos hiji, cengek hiji, keresek hiji. Jadi jumlahnya 5. Jadi kalau begitu supaya Citarum harum bersih, sebenarnya terapkan konsep mubadir, beres. Kan gitu. Sebenarnya gitu, Bu. Makanya kita sebenarnya umat Islam punya konsep. Hilang mubadir itu insya Allah itu sampah menjadi berkurang. Dan kebanyakan sampah itu kan sampah domestik. Ibu-ibu ke pasar penoream ribet, pluk kan gitu. Kalau dulu pakai jing-jingan ageng, hiji, 2, 3, 4, maka sampah di rumah itu hanya 2 atau 3. Nah, makanya berarti kan di sini kita selaku umat Islam, kalaulah kita mengatakan bahwa kita adalah musuh dengan setan, maka kita pun harus punya keyakinan kita harus benci terhadap musuh-musuh setan. Nah, musuh setan setan itu kan sukanya apa? Bukan keindahan. Islam menyukai keindahan. Makanya kalau di rumah tidak dicat berarti kan gitu. Bukan tidak dicat ini, Bu, maksudnya Pak, tetapi kan kita harus indah gitu. Nah, oke, itu. Jadi kata Ibrahim bin Adham yang keempat itu adalah engkau mengumandangkan bahwa diri kamu memusuhi setan, tetapi kamu bersahabat dengan kawan-kawan setan. Nah, termasuk nanti dalam konteks pemilihan, Bu, itu sama sebenarnya. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang kelimanya, kultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Kamu mengumandangkan diri sebagai pecinta surga, tetapi kamu menjauhkan diri dari surga. Ini ada di kolom ke-5. Surga hanya jadi angan-angan. Surga teh hanya jadi wacana gitu. Oh, kita harus punya ke surga, harus apa. Padahal maaf ibu-ibu, surga itu cash and carry. Jadi kalau saya coba ilustrasikan gini, Bu, Pak, ini hanya ilustrasi. Kalau bapak-bapak gawe di kota, ya puntennya ku bahasa Sunda, gawe di kota, ngadamel bumi di lembur. Nah, ketika polanya seperti itu, rata-rata kan tidak pulang tapi transfer. Dikirim ke lembur, naik jadi bata. Pangirimna teu aya, naik teu. Henteu, kirim deui, naik teu. Naik. Nah, dalam bahasa riwayat surga itu seperti itu. Dalam bahasa riwayat, tapi ku ibu jeung bapak tong dipahami tekstual teuing. Suatu waktu Allah sidak lah mencek bahasa ayeuna mah ke surga. Ternyata aya para malaikat yang sedang membangun rumah berhenti bekerja. Istirahat, tapi entong ditinggali ku ibu teh keur ngaropi, keur arudun, entong da ieu malaikat. Nah, kata Allah, kenapa kamu pada berhenti? Dia menjawab, karena pemilik bangunan ini belum transfer, belum mengirimkan amal soleh. Makanya kan dalam hadis badiru bil a'mali solihat, segeralah beramal soleh, karena ketika melakukan amal soleh teng jadi bata, teng jadi hateup, teng jadi furniture. Nah, makanya ibu-ibu dan bapak-bapak sing yakin ieu teh langsung transfer, langsung dibangunkeun kapling di ditu gitu. Nah, orang kenapa tidak mau? Kadang-kadang saya mah tidak mau sholat sunat karena pikiran teuing iraha dibayarna oge. Ayeuna eta teh langsung perbandingan nama jika orang usaha di kota ngadamel bumi di lembur gitu, kan ditransfer gitu. Nah, makanya ibu dan bapak sekalian, yang kelima ini kata Ibrahim bin Adham adalah mencintai surga tetapi kamu jauh dari amalan surga. Kemudian yang keenamnya kita percepat, Bu, Pak. Kultum nahopun nar warohantum angpusakum biha. Kamu itu takut pada neraka tetapi kamu sendiri menjerumuskan diri ke dalam neraka. Itu di kolom ke-6 itu menyepelekan neraka secara sederhananya. Menyepelekan neraka, Kak. Nah, ciri nu menyepelekan neraka apa? Ibu-ibu kantos menyepelekan neraka? Bapak-bapak kantos menyepelekan neraka? Jawabannya sederhana, ciri menyepelekan neraka adalah menunda-nunda tobat.
Ciri menyepelekan neraka adalah menunda-nunda tobat, menunda-nunda minta maaf. Kan gitu. Kita berdosa akeun wengke lah. Si bapak boga dosa ka pamajikan, si pamajikan boga dosa ka si bapak. Berarti eta teh ciri Bu, matak engke mah lamun salah teh langsung weungina toel si bapana, pa mamah tadi salah. Dar teh lamun geus minta maaf, selanjutnya terserah bapak dan ibu. Nah, kenapa? Karena faktanya, konon kabarnya, ketika entos pasea terus meminta maaf, maka itu yang disebut dengan oli cinta. Jadi motor lamun geus lila teu diolian eta teh gegerek-gekan. Lamun keur pasea ibu bapak insyaallah si bapak jeung si ibu teh hoream patoel-toel acan. Tapi lamun entos aya kata maaf, itu teh biasana ngageleser deui. Maka eta mah selanjutnya terserah Anda gitu. Tah eta gitulah. Insyaallah itu. Nah, jadi ini menyepelekan neraka itu salah satu diantaranya adalah menunda-nunda tobat. Bahkan kesananya ada dalam bahasa Al-Quran menyepelekan neraka itu ungkapan Yahudi, lan tamasanan naro ila ayyamam ma'dudat, keun wae lah abus neraka ge paling sapoe 2 poe. Nah, di kita Pak, maaf, waktu muda Pak suka ada yang kayak gitu. Keun bae aing mah abus neraka oge loba artis paribasa teh kitu pan baheula ieu mah Pak. Nyaho artis ge abus neraka mah geseng. Mending kene nini abu surga, insya Allah nini abu surga dimodif heula. Dina bahasa hadis teh nini abus ka surga dimodif pun keng gejreng deui Bu. Matak lamun ayeuna ibu-ibu entos nini tong sedih, insya Allah lamun baris abus lembet ka surga langsung dimodifikasi heula, tek masuk kana mesin modifikasi Nahrul Hayat. Dereng-deng abus ka surga cantik jelita, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan bunya matak tong sedih ibu abi menini tong sedih, insya Allah kan baik kayak gini modif. Bebek 70 tos dimodif mah hargana ratusan juta kan gitu. Nini tos dimodif mah insya Allah gitu. Matak tong di iya Pak tong dilepas. Lamun gaduh istri nini tong dilepas. Sabab engke lamun geus ngacingkelek di surga buah-buah bakal leuwih geulis nu dipi ka bogoh ayeuna gitu. Yang ketujuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, kultum innal mauta hakun walam tasta'idu lahu. Kamu mengatakan bahwa maut itu adalah hak, tetapi kamu lupa untuk mempersiapkan diri. Sederhanakan, lupa mati. Jadi ingat karena hirup, poho maut gitu. Nah, jadi ibu-ibu emut karena naon? Emut karena hirup, emut karena maut. Nah, sok lupa mati, padahal lupa ingat mati itu rem kehidupan. Lamun ibu sareng bapak di Pasihan Pajero kersa teu dengan satu syarat gratis, syaratna reman. Da insya Allah matak lamun jelema hirup daya reman belum cilaka. Makanya orang yang lupa mati insya Allah itu sebagai penghalang. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini karena waktunya ya. Nanti sebenarnya banyak terkait dengan kematian. Kemudian yang ke-8, istagoltum bi uyubi ikhwanikum wa nabantum uyubikum. Kamu sibuk mencari keaiban kawan-kawan kamu, saudara-saudara kamu, tetapi kamu lupa pada aib diri sendiri. Disederhanakan, suka mencari aib orang lain. Lamun kana aib batur mah dikotek tak. Si eta menang duit di mana? Si eta kumaha, budakna kumaha? Diteangan kagorenganana. Nah, ini juga menjadi masalah dalam kehidupan itu. Jadi terlalu banyak memikirkan orang tetapi diri sendiri lupa, maka tidak akan ada perubahan. Jadi lamun beunghar batur kemudian diteangan kagorengan anak-anak bakal urang nu jadi beunghar. Mau ada kakak urang nu nyeri hate. Budak batur pinter diteangan kagorengan anak, da moal matak jadi budak urang nu pinter matak nyantai we hirup lah. Nah, oke Bapak dan Ibu sekalian, yang ke-9 itu akaltum nikmata rabbikum walam taskurulaha. Kamu makan dari nikmat Allah tapi kamu lupa bersyukur. Disederhanakan, membelum eta aya sederhanana punya membelum Pak. Membelum teh naon? Itu bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar. Membelum itu selalu ingat pada yang belum.
selalu ingat pada yang kurang, lupa pada yang lebih, dan lupa pada yang apa yang sudah. Contoh bunya, contoh ya ibu-ibu punten punya lamun dijadikan contoh tong ambek. Lamun ibu kasih bapak, "Pah, engke nyanak artos 1 juta." Der teh si bapak mawa duit 850.000. Kinten-kinten emutan ibu kanu mana? Kanu 50.000, kanu 850. Nah, pan si ibu teh punya target, si bapak kedah nyanak 1 juta. Si bapak ngan saukur kenging 850.000. Pikiran ibu ka mana? Kanu 50.000 nu mana eta teh? Nu kurangna, nu acana. Da we urang bandingkeun ari 50.000 jeung 850.000 ageng mana? Nah, atuh ingetna kanu kurang. Tah kitu manusia oge poho ka Allah. Manusia lupa kepada nikmat Allah itu kenapa? Karena selalu ingat pada yang kurang. Hayang mobil karek menang mobil carry, batur rumah mobil Pajero. Ingat kanu encan mah poho, kanu geus mah padahal sudah kita memiliki carry kan gitu. Nah, yang terakhir ibu dan bapak sekalian adalah dapantum mautakum walam ta'tabiru. Kamu sekalian menguburkan mayit walam ta'tabiru, tapi kamu berpikir tidak akan mati. Kalau dalam bahasa sederhananya tawahum. Jadi nguburkan mayit tapi teu mikir urang bakal asup. Saya coba, karena ibu-ibu kan tidak ke kuburan Pak ya. Kalau penguburan jenazah, maaf bapak-bapak, suka nggak ada yang udut? Ayo ngopi, ngobrol, tingcak kakak. Ah, itu berarti dia dapan tumaotakum init ngilu nguburkeun ngan pipikiranna hirup. Dah kalau dia berpikir bahwa saya juga akan mati, saya yakin rokok bakal dialungkeun, ngobrol moal pasti bakal husu untuk tadabur. Makanya dalam bahasa hadis Nabi, salah satu hal yang pernah dilarang kemudian dibolehkan adalah ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingat kematian. Nah, menguburkan mayat juga mengingat kematian. Maka kata Ibrahim bin Adham, orang yang akan terganjal doanya itu adalah orang yang ketika menguburkan mayat pikiranana teh urang mah bakal hirup. Maka itu disebut dengan istifham, tawahum. Tawahum itu kira-kira andai aku menjadi. Jadi tawahum teh andai aku menjadi. Dina Trans 7 lah, apa saya lupa lagi Bu ya. Contoh Bu, makanya ini kebalikan dari yang tadi Bu, tawahum itu. Jadi bagaimana supaya kita di ini doanya, kita harus banyak tawahum gitu. Ibu-ibu nongkrong, bukan nongkrong, lewat setopan. Di setopan ada anak kecil yang kencreng gitu. Ibu kira-kira ngasih nggak? Kadang-kadang pikir-pikir kan. Coba kalau dalam pikiran ibu, bagaimana kalau yang kencreng itu anak saya? Itu secara refleks akan mengeluarkan uang karena berpikir andai aku menjadi. Maka ketika menguburkan mayat itu andai aku menjadi mayat kan gitu. Ari ieu mah daing mah hirup keneh lila keneh kana maot matak tingcak kakak seuri malah jadi reuni dina nguburkeun teh. Nah, ini Pak Bu, ini memang hal-hal yang bisa menghalangi doa kita. Makanya kalau ada pertanyaan kenapa umat Islam doanya hari ini susah terkabulkan, kata Ibrahim bin Adham 10 faktor inilah yang menjadi penyebabnya. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian paling tidak kita berupaya untuk memperbaiki diri, sehingga dengan perbaikan itu nanti doa akan menjadi betul-betul silahul mukminin, menjadi senjatanya umat mukmin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.